buat Sobat Ambiar yang besar dengan sinetron berjudul Inikah Rasanya. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta. Beda, bukan begitu. Pada jumpa pertama. Pasti hafal dengan ketiga aktor yang bersahabat dari dulu sampai dengan sekarang. 20 tahun usia persahabatan mereka sampai dengan sekarang. Nah, kita pengen lihat seperti apa sih persahabatan mereka dan apakah mereka masih menjalin tali silaturahmi seperti yang sekarang. Dan apakah persahabatannya seperti kepompong atau tidak? Iya. Bagaimana langsung aja kalau kita panggil? Yuk. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia ada Aji Yusman, Rifki Bawel dan juga Gilbert Marciano. Oh. Welcome back. Halo, wow. Ini yang sudah lama tidak terlihat di layar televisi. Boleh silakan buat trio Inikah Rasanya. Pria gagah. Iya, pria gagah. Gagah banget dong, lihat dong, lihat di kamera tuh kalian begitu gagah. Tuh lihat fans kalian yang kangen katanya. Kangen buka. Katanya pengen banget ngelihat mereka bertiga ini, kalian bertiga untuk hadir di sini. Kita wujudkan nih keinginan buat Sobat Ambiar ya. Thank you. Kami berempat mengucapkan Terima kasih. telah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ini kan 20 tahun ya kurang lebih sampai dengan sekarang. Iya ya. Iya kan? 21 dong. Wah, 21 tahun. 2003 kan? 2020. Mau meeting dulu aja apa gimana? Gak apa-apa, di belakang kita kasih waktu. Ini bapak-bapak ini udah duda gitu. Enggak, enggak. Kenapa sih lu? Sama Duda sensitif banget. Sobat Ambiar, nanti kita akan dengar cerita mereka, persahabatannya seperti apa, dan ketika di lokasi syuting, karena kita tahu ini merupakan sinetron yang cukup panjang juga usianya. Ya, kita akan lihat dulu seperti apa persahabatan mereka. Siap. Kalian bertiga itu kalau ngelihat cuplikan sinetron kalian ya, apa dalam pikiran masing-masing? Pikiran masing-masing. Dulu honornya kecil banget ya. Curhat apa Zaman dulu ya. Iya. Kan syuting weekly kan. Aha. Seminggu cuma dapat 1 episode. Jadi 5 hari lah kita syuting ya, 5 hari. Nah, kalau Satu episode itu syutingnya 4 sampai 5 hari lah. apa ya 4 sampai 5 hari lah ya. Tapi kan dari sinetron itu yang akhirnya membawa nama kalian dikenal sama masyarakat Ya, Indonesia, alhamdulillah, ya kan? alhamdulillah. Itu awalnya kalian casting atau gimana sih di sinetron Inikah Rasanya? Kalau Rifki masuk di tengah-tengah. Oke. Rifki masuk kalau mereka udah main duluan. Rifki casting di atas meja catering, Bro. Kenapa kok bisa di atas meja catering maksudnya? Ya kan sutradaranya emang agak lain tuh. Memang Agak lain. kayak gitu. Jadi di mereka udah syuting gitu. Dan Rifki nonton dulu, sinetron itu memang tontonan Rifki gitu kan. Ada Jason, ada Aldi. Terus ada pergantian pemain, Rifki masuk. 26 ya Ji? Episode 26 ya Ji? Pertengahan 26. Iya pertengahan lah. Kontrak 52. 26. Rifki datang, nggak tahu jadi apa gitu. Dikabarin sama Nadia Vega. Oh, Vega. oke. Rifki datang disuruh casting di meja catering. Kan kalau dulu catering prasmanan tuh. Kalau sekarang Nasibo kan prasmanan ya Bet ya. Coba lu naik situ kata dia. Saya ngapain bang kata dia. Nggak apa-apa lu acting aja jadi orang bego kata dia. Beneran naik tuh? Naik. Terus gimana acting orang bego? Ya bingung juga gitu kan bego yang kayak gimana nih gitu. Jadi kru pada sambil makan gitu ngeliatin ini orang ngapain gitu ada ketawa-tawa gitu. Malu banget gitu. Mending lu naik ke atas meja catering, ini naik ke atas drum. Gudang gula jaya. Tapi kan itu cerita yang nggak bisa Cerita yang dilupakan. nggak bisa dong. Ya Iya kan? dong. Kita. Bener, perjalanan hidup. Tapi kalau buat Ajisban sama buat Gilbert, ketika akhirnya Rifki masuk, dia kan masuk di tengah-tengah. Pertengahan. Kalian melihatnya gimana? Sempat ada penolakan atau langsung, oke lah, nggak apa-apa, kita kerja sama bareng atau ada sedikit? jujur, Siapa Ji. ini orang? Kita juga Lo dulu. Iya, sebenarnya kita sama yang kuartal pertama juga belum terlalu dekat sih. Cuman begitu ngeliat Rifki nggak tahu ada chemistry yang timbul dengan sendirinya. Hasil Rifki lah yang terpanjang dengan kita saat ini gitu. Dibanding yang kuartal yang pertama. Karena ada pergantian pemain di pertengahan. Iya. Bertiga selalu bareng-bareng, syutingnya pun juga lama, ya kan? Alhamdulillah saat itu. Alhamdulillah. Momen yang tidak akan pernah bisa kalian lupakan sebagai Selalu sahabat, diingat. Nah ini yang bisa jawab nih. sekaligus juga teman kerja. Gilbert. Banyak ya kalau momen ya sebetulnya. Gue yang tahu kartu lo.
Hah? Spill nggak, Bet? Spill nggak, Bet? Emang kayak gimana? Yang lalu biarkan berlalu. Kalau mau cerita juga nggak masalah. Ceritain tuh. Ceritain aja. Buka semuanya. Lucu sih. Emang dulunya kayak gimana? Bayangin ya, dulu ya. Gak apa-apa nih, Bet? Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Aman kan bini lu? Oh bini gue paling aman. Aman ya, aman. Zaman masih... Anak-anak. Masih ABG, masih muda. Adalah dia punya pacar, ya kan? Punya pacar. Pemain situ juga. Satu lagi pacarnya yang udah nggak main di situ. Ah, terus. Oh, Oh, dua. dua. Gile. Oh, dua. Kita syuting di depan nih. Gilbert di belakang. Gue lagi syuting sama Aji. Ah, Datang satu kan. Berarti Gilbert di belakang. Gue bilang gitu, Gilbert di belakang. Gue aja hampir lupa loh cerita ini. Gue Ini ingat, aku nggak ikutan ya Rindy ya. gue ingat, tahu apa-apa gue ya. ingat. terus. Oke, terus? Gilbert di belakang, gue bilang gitu. Ah. Datenglah tuh ya kan, gue nggak mau nyebut merek ya. Datenglah, set. Ji, dia datang Ji, gimana Ji? Gimana? Terus Aji bilang, ya kan bukan pacar kita biarinnya. Oh iya, gue bilang. Akhirnya dia ke belakang berdua, keluar bertiga senyum-senyum, gue nggak tahu dia ngomong apa tuh. Bertiga bisa senyum-senyum. Sudah. Kok bisa akur gitu ya? Bisa ya? Bertiga tuh berarti ada pacar pertama sama pacar keduanya. Iya. Teman pertama sama teman kedua. Teman. Kan pada saat itu masih, ya kita dibilang cinta monyet dong. Iya cinta monyet itu. Apa sih rahasianya biar bisa bikin akur pasangan kita? Lu mau kayak gitu loh. Kalau bisa dua kenapa harus Iya satu? benar, tapi aneh Kagak juga ya bener kalau itu. keluar bertiga ketawa-ketawa kan berarti ada gombal yang dikeluarkan kedua. Nah iya. Enggak mungkin. Sakti deh. Gombalnya apa itu? Apa? Formulanya Itu apa bukan gombal. formulanya? Sebenarnya bukan gombal, lebih tepatnya kasih pengertian. Kan Maksudnya? manusia itu nggak luput dari kesalahan. Pengertian gimana? Kayaknya diputusin sama dua-duanya deh kayaknya. Manusia nggak luput dari kesalahan. Memang banyak perempuan yang mau dimadu asal laki-laki mau diracun, ya. Ya kan? Kan sama perempuan mana mau dikasih pengertian ya kak? Mau emang kak? Ogah gue. Nggak, jadi pada Oke. intinya Wi. karena gua yang salah pada saat itu lu jadi panjang Ki, kayak gini. Tapi lucu itu momen lucu banget. Karena gue yang salah, akhirnya gue bilang ya memang ini salahnya salah gue. Akhirnya ya kalau kalian nggak bisa terima kesalahan gue ya udah jangan sama gue. Udahan aja, Iya, ya. karena gue Pantesan pas keluar tuh kamu senyum-senyum gitu ya. Dia senyum-senyum. yang lain mungkin senyumnya senyum puas gitu ya karena lu akhirnya lu nggak dapet siapa-siapa gitu. Oh jadi putus sama dua-duanya? Putusin dong. Kirain masih jalan sama dua-duanya. Putus dua-dua. Iya, makanya Terus harus itu gue yang putusin dua-duanya karena apa? Karena ya Gak bisa sejalan. bukan nggak bisa sejalan, ya nggak mungkin bisa sejalan orang dua kepala berbeda. Schedule-nya nggak ketemu. Jadi lu yang selingkuh, lu punya dua pacar, dua-duanya lu yang putusin. Iya. Keren. Sebelum kita disalahkan, kita menyalahkan dulu play victim dong. ya Kok biar jadi kayak sinetron? Apa sih Laki-laki manipulatif macam-macam mah itu Lu ya? mesti tahu namanya juga pengacara, jago Pengacara, ngomong. Sekarang kan bener. dia jadi pengacara. Tapi Gilbert kita mau kasih lihat satu artikel buat kamu. Kamu boleh tanggapin satu ini ya. Apa tuh? Gilbert Marciano pemeran Jason di sinetron Inikah Rasanya akui hampir digantikan pemeran lain saat proses shoot. Itu kenapa? Bener, katanya kamu sempat mau digantiin sama Ucok Alasannya Baba ya? Kenapa? Alasannya kenapa mau digantikan Kenapa? pemeran lain? Kenapa Gilbert? Ini kalau Aji tahu banget ini cerita ini. Jadi dulu itu awal syuting itu memang nggak awal banget yang sinetron Nikah Rasa ini. Iya. Cuman nggak pernah jadi peran utama. Dan film-film yang waktu itu ikut sertakan sebelum ini Nikah Rasanya itu ya film-film yang bukan di satu yang besar lah gitu. Ya. Nah ini tiba-tiba masuk ke dalam satu produksi yang dimana udah ada orang-orang hebat seperti Aji. Di awal episodenya lu belum masuk. Ada Nia, ada Nadia Vega, ada Alisa dan lain sebagainya. Orang-orang yang hebat lah. Sementara kan gue ini cuman dulunya berkarir tuh betul-betul dari figuran gitu kan. Oh, pendatang baru. Ya sampai akhirnya berhadapan sama mereka nggak bisa sama sekali dialog. Itu yang namanya skenario udah gue baca bulak-balik, kalau perlu gue telan, gue minum tuh ya. Itu nggak masuk. Udah masuk itu sebetulnya dialog tuh ke otak tuh. Cuman pas begitu ada kata action berhadapan sama mereka itu gue nggak bisa. Kenapa? Nervous? Nervous sampai itu mungkin ada berapa ya? 1 bulan lah ya, 1 bulan sampai akhirnya orang PH sempat telepon. Oh. Gilbert kalau misalnya masih kayak gini terus, sorry nih katanya. Mungkin minggu depan bisa diganti. Oh wow. Gitu. Ya.
Terus? Ya, akhirnya? sampai akhirnya gue terus belajar aja. Ada satu, ini salah satu orang yang ngebantu gue untuk ketika syuting itu dulu. Biasa kan kalau ngelihat orang pemain yang belibet atau apa yang take-nya bisa sampai belasan kali kan pasti kesel pemain lain. Ya. Yang lingkungan sana support. Terlebih banyak tektoknya sama dia kan, satu frame terus. Dia Membantu. sabar lah. Sabar, membantu lah. Apalagi dia lebih pengalaman kan. Kalau Rifki ngebantu nggak? Rifki itu masuk sudah di... Udah pinter. Sudah banyak belajar. Oh. Jadi dulu ada namanya sutradara juga yang bantu, ada sebelum Bang A itu Pak Widi Wijaya. Asradanya dulu siapa? Teguh. Itu ngebantu banget ngajarin gue acting, ngajarin artikulasi dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa. Jadi Karena banyak biasa. yang bantuin kamu sampai akhirnya bisa tetap bertahan di sana Nah, kalau ya. nggak mungkin balik lagi jadi anak kampung main layangan di Bandung. Ya, Orang itulah Bandung, rezeki. Gilbert. Orang Bandung. Orang Tapi Sunda. sekarang hebat lo bisa jadi pengacara ya. Otomatis kan kalau pengacara itu harus bisa berani berbicara, berani berargumentasi. Iya, karena mungkin orang tua, dulu sebenarnya kita bertiga ini pengennya masuk ke sinematografi ya. Iya. Oke. Cuman karena orang tuanya saya terlalu otoriter, tapi itu bagus sih. Sampai akhirnya dia pengen, ya kan lu udah berkarir di dunia entertain, lu nggak perlu lagi terlalu jauh ke sana untuk sinematografi di KJ dan lain sebagainya. Lu ambil satu pendidikan yang memang formal yang bisa dipakai sampai ke depan secara profesional, walaupun terpaksa gue harus jalanin. Iya. Tapi akhirnya menghasilkan, inilah buah dari... Tapi luar biasa ya, maksudnya bertahun-tahun barengan, tapi kita juga yakin selain membantu satu sama lain, konflik dalam pertemanan termasuk teman kerja pasti selalu ada. Kalau kalian tuh pernah berantem gak sih? Dan kalau berantem tuh biasanya paling lama bisa sampai berapa lama? Minggu sekali kita berantem ganti-gantian. Aji nih yang bisa paling jelasin kalau soal itu. Gimana tuh? Berantemnya Berarti karena sering apa? cekcok dong. Aji ngomong dong kan dibayar. Aji ngomong dong. Ini pertanyaannya ke Rifki. Ini gue tampol ya, Ji. Dia mulu dari tadi. Anda follower saja. Jadi sebenarnya kalau misalkan terkait berantem satu dengan yang lain, memang ya itu dikarenakan job yang padat, kurang tidur dan sebagainya. Jadi sensitivitas timbul kan. Tapi kalau ya hanya di mulut aja, tapi nggak masuk ke hati. Tapi durable time-nya kalau pada saat kita berantem satu dengan yang lain itu kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Sampai ke saudara-saudara kita ajak berantem kan akhirnya. Iya ada sutradara. Bang Ai mana pada? Bang Ai mana? Bang Ai. Sama kayak kita berempat di sini. Maksudnya apa? Berantem nggak pernah masuk ke hati. Kata siapa? Kata siapa? Gua mau masuk hati. Iya kita mah. Kita mah masuk ke hati, emang lu masuk kanan keluar kiri. Seret gitu kalau lu mah. Tapi Oh, kalau tapi kalian juga suka berantem gitu ya di lokasi? Sama bertiga ini? Oh iya, emang nggak pernah ya? Kita mah alhamdulillah. kita nggak pernah berantem. Nggak pernah kelewat. Nggak pernah ya. Nggak pernah, kita mah damai. Nggak pernah. Kita damai banget. Kita nggak pernah berantem. Cuman ngomongin di belakang. Ya. Kita mah nggak pernah berantem. Bener lagi. Berantemnya kalau udah nagih utang. Tapi Kakak itu mah. setelah lepas dari sinetron yang membesarkan nama kalian, silaturahmi itu masih jalan nggak sih? Ada grup WhatsApp segala macam, sering ketemuan gitu. Kita Sempat terputus sih kak. Sempat terputus sih. Jadi ada timeline di mana aku sama Ibet, ada timeline di mana aku sama Rifki, ada timeline di mana Gilbert sama Rifki aja. Kenapa? Mungkin karena udah proses berkeluarga pendewasaan, kali ya. Berkeluarga. Karena berkeluarga kali ya. Ini semua udah berkeluarga kan? Udah, Wi. Udah kah? Kan gua harus Udah. Lu sadar nggak sih ini bintang tamu yang duduk di sofa semua sudah berkeluarga. Kita doang aja yang berempat belum berkeluarga. Saya pernah tapi gagal. Saya juga pernah. Kan lagi gitu. Iya. Kamu benar. kenapa? Saya juga pernah tapi gagal. Maaf, kamu bukan gagal. Apa? Gagal. Sabar kak, sabar. Rian. Mending lebih baik gua gagal nikah daripada gua gagal pacaran. Rian tuh, Mbak Rian macem-macem pengen ditembak. Nah Rian kalau macem-macem. kita berantemnya gini-gini aja. Tapi konteksnya gagal bagus. Gagal itu kan bagian daripada pembelajaran untuk kesuksesan. Pintar dewasa banget. Tapi lain loh, bentar lagi gua sukses dalam percintaan, Iya. tunggu aja. Amin. Dia. Siap, Bu, siap. Lihat aja. Iya, pengen ditembak lu. Enggak. Pokoknya belajar. Lu mah bukan cuma belajar doang, Wi. Belajar apa? Remedial teaching, lu mah jatuhnya. Oke, buat kalian bertiga, kita mau lihat ya.
Selepas 20 tahun kurang lebih sinetron kalian, apakah sampai dengan sekarang kalian masih bisa kompak satu sama lain? Kita akan menguji kalian dalam tes kekompakan. Wah. Satu buat Gilbert, satu buat Aji. Satu buat. Ya kan? Baik, Oke, silakan. Silakan untuk bisa saling tunjuk atau bisa mengangkat untuk merasa itu adalah diri sendiri kalau kalian. Siapa yang paling sering telat kalau lagi syuting? Siapa ini? Aji. Dia bet. Apa yang membuat kamu sering telat kalau Aji Usman? Dia tuh 3 judul. Bang, 3 judul plus iklan. 3 judul iklan. Jadi kan dulu weekly itu, weekly. Kalau sekarang streaming kan nggak mungkin kan. Kalau weekly itu bisa megang beberapa judul. Jadi abis syuting sama Aji, gue suka ikut dia ke lokasi yang lain. Ada multi, dulu kan ada multi Rapi Film. Hebat loh. Apa Soraya gitu. Cinemat. Cinemat belum, maksudnya Belum ada masih waktu itu. Prima. iya. Kalau Gilbert, apa yang membuat kamu sering telat? Karena tinggal masih di Bandung. Oh, jadi saat itu Bandung, Jakarta, Belum ke Jakarta ya? Bandung, Jakarta belum ada Cipularang. Jadi masih Capek lah. Coba di Oke. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang sering retake ketika lagi shoot? Nah, 1, 2, 3. Kita juga sih ya. Ini berasa bersalah nih begini. Bagus nih mereka mengakui. Sama lah ya. orang kita syuting kan bercanda mulu kan sampai mau dilempar sendal, ember apa itu. Semua. sama siapa mau dilempar gitu? Kadang-kadang gue Pemain lain? Sama sutradara. Saudara? kadang saudara, Astrada. kadang asrada, kadang kameramen, kadang anak art, Lighting. lighting. Semua. Sebentar, ini kalau kalian bertiga mengaku sering retake ya, itu tim ketika di lokasi syuting ke kalian gimana? Itu sangar-sangar. Zaman dulu tuh kru sangar. Kalau sekarang tuh agak nyantai, happy gitu kan. Oh dulu gimana? Dulu nih lampu kan masih gede-gede ya. Masih gede-gede. Lu inget gak sih yang kita one shot tuh? One shot. Terus si Nasrul ya? Nasrul. Lampu 2.000 kan? Lampu 2.000 Lampu kan? 2000 gede banget itu, memang berat kan. Berat. Dia jalan gini nih. Ini kamera, ini kita jalan gini. Terus kita bercanda gitu situ. Terus dia ngomong jorok, bisa nggak lu? Gitu. Lu berat nih gitu. Jadi banyak yang suka Oh, jadi maki-maki kalau kita tuh dan kita udah biasa ya. Sama dulu Zaman kan dulu lebih kamera galak masih yang sekarang kan masih udah pakai digital Dan lain-lain lah ya. Kalau dulu yang masih Oh berarti enakan zaman sekarang saling sayang ya kru-krunya kan. saling sayang sama kita, mereka sayangnya sama lu enggak. Oke, pertanyaan ketiga. Siapa yang honornya paling besar di antara kalian bertiga saat syuting? Inikah rasanya? Paling besar? Ribet ya. Iya emang lu tahu honornya? Gue 700.000. Sebentar, berapa? 700 gue. Beneran? 700.000 naik 850. Terakhir di angka berapa? 50 ya. Awal-awal. 900 sampai sejuta. Tapi kayak. kan itu tahun 2003. Jadi dia tuh per iya. 20 Kenapa Gilbert bisa langsung paling gede? Kenapa? Karena kan Dari awal. Pertama. Oh, oke. Tapi nggak tahu ya, kan gue nggak pernah konfrontir antara budget gue sama budget. Enggak, pokoknya kita lihat dari mobil aja. Honda Stream baru keluar dibeli, berarti kan gede budgetnya. Oke, Juga. kamu 700. 700. Kalau Aji berapa? Kalau di ini rasanya, kalau nggak salah kita 2-an ya, Bet ya. 2 ke atas ya. Gede banget lo ya, lo gak pernah jajanin gue. Jalannya duluan. Oh iya. Kalau Gilbert berapa? Dia paling 4 kayaknya. Enggak, sebetulnya gini, gue tuh paling nggak tahu soal budget, soal fee ya. Bokap tuh yang. Karena semua masuk ke bokap pada saat itu. Ah. Jadi memang ya tau lah mereka juga. Gue itu cuman yang penting lu kerja aja, udah lu syuting aja, lu karya aja. Kalau Honda Stream ya masuk kan. Dan yang paling cepat punya rumah di antara kita bertiga ya Ibet. karena bokap Yang nyimpen yang nyimpenin. Kalau nggak mah habis kita sama orang tiap minggu kita. Tapi ya intinya buat sobat ambiar kita tidak boleh membandingkan Tiap rezeki minggu kita kita apa, dengan nggak usah orang disebutin. lain. Karena memang rezeki itu sudah ada yang mengatur. Gak mau nanya balik ya ke kita di antara kita berempat. Coba. Ngapain? Kita mah gede. Coba. Iya. Ya, bersyukur lu, itu bersyukur. mengikat yang ada dan juga menarik yang belum ada. Tapi sebetulnya nggak apa-apa kalau ya. memang mau curhat, nggak apa-apa kok. Kita curhat, apaan sih? Tapi intinya begini sobat ambiar, yang paling penting itu bukan seberapa besar honornya, tapi seberapa besar rasa bersyukur kita. Ya. Kita kembali saat lagi tetap di